Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Pratama, NPM 1951030380 dari kelas akuntansi syariah kelas B. Dalam hal ini saya akan menampilkan video tentang materi transaksi ekspor dan impor untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Pratama, NPM 1951030380 dari kelas akuntansi syariah kelas B semester 6. Baik, saya akan menjelaskan soal kasus transaksi ekspor dan transaksi impor. Yang pertama, kita akan membahas transaksi ekspor. Soalnya yaitu PT Serumpun Jaya melakukan penjualan arang ke perusahaan Amerika dengan harga 600.000 US dollar pada tanggal 1 Mei 2023 dengan penyelesaian dalam 40 hari. Pada tanggal yang sama, PT Serumpun Jaya melakukan kontrak forward 40 hari untuk menjual 600.000 US dollar dengan kurs forward 1 US dollar sama dengan Rp 348. Untuk mengurangi adanya resiko kerugian akibat perubahan kurs, berikut kurs spot yang berlaku. Ini kita lihat ada tabel, ada tanggal, dan juga ada kurs. Tanggal 1 Mei 2023 dengan kurs 350 dan tanggal 14 Juni 2023 dengan kurs 345. Kita ke jawaban. Dari soalan kita lihat pada tanggal 1 Mei 2023 sini terdapat penjualan harga kurs spot rupiah kan. Nah, dalam hal ini kita akan mengkalikan dua ini untuk mendapatkan rupiah. Sini terdapat harga 600.000 US dollar tadi dikalikan dengan 350 dari tanggal 1 Mei 2023, maka didapatkan 210 juta. Maka jurnalnya piutang di debit sebesar 210 juta dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 210 juta. Kemudian tanggal 10 Juni 2023 harga kurs spot dan rupiah ini tetap. Kemudian 600.000 US dollar tadi dikalikan dengan 345 diambil dari yang 14 Juni. Kita sesuaikan saja dengan tanggalnya. Mohon maaf ini salah 14 Juni. Di sini kita lihat 600.000 dikalikan dengan 345 itu 207 juta. Kemudian kita kurangkan dengan yang di tanggal 1 Mei 2023 menjadi Rp 3 juta rupiah. Dan kita bisa mencatat beban kerugian kurs yaitu di debit 3 juta rupiah dan piutang 3 juta rupiah. Kemudian di sini menerima 600.000 US dollar jurnalnya kas sebesar 207 juta dan piutang 207 juta. Lanjut, kontrak forward mata uang asing. Nilai MA 600.000. 600.000 dikalikan dengan 348 didapatkan dari kurs forward 1 USD sama dengan Rp 348 ini. Maka didapatkan 208.800.000. Maka kita bisa dapatkan jurnalnya piutang pada broker sebesar 208.800.000 di debit
Kemudian utang kepada broker sebesar 208.800.000 di kredit. Lanjut, tanggal 10 Juni 2023, selama 40 hari, janji kepada broker harga spot tetap harga spot Rp 345 yang diambil dari ini tadi. Kemudian harga kontrak didapatkan dari kurs spot ini sebesar 348. Maka didapatkan hasilnya 207 juta dan 208.800.000. Ini diakumulasikan menjadi untung 1.800.000. Kemudian utang kepada broker jadi 208.800.000. Ini merupakan jurnalnya. Utang kepada broker 208.800.000 di debit, kemudian keuntungan dan selisih kurs 1.800.000 dan kas sebesar 207 juta rupiah. Kemudian transaksi kedua, kas sebesar 208.800.000, piutang 208.800.000. Kemudian memakai kontrak forward, jadi laba atau rugi bersih transaksi kurs. Ekspor kontrak FW rugi bersih. Kerugian 3 juta, keuntungan 1.800.000. Rugi bersih 1.200.000. Sama ekspor kontrak FW rugi bersih untung 3 juta rupiah dan rugi 1.800.000. Kalau tidak pakai itu, maka laba atau rugi bersih transaksi kurs ekspor kerugian 3 juta rupiah. Itu merupakan jawaban soal kasus pertama. Kemudian transaksi impor. PT Serumpun Jaya membeli beberapa plastik mentah dari Amerika seharga 12.000 US dollar pada tanggal 24 Mei 2024. Pembayaran akan jatuh tempo pada 25 Juli 2024. Selain itu, pada tanggal 24 Mei, PT Serumpun Jaya juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli 12.000 US dollar dengan kurs 1 dolar sama dengan Rp 9.755. Untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Sama di sini ada tabel tanggal dan kurs 24 Mei 2024 9.700 dan 25 Juli 2024 9.800. Kita menghitung jurnalnya. Yang pertama pengakuan pembelian di tabel harga kurs rupiah yaitu 12.000 ini didapatkan dari membeli dengan harga 12.000 US dollar pada tanggal 24 Mei. Maka sini tanggal 24 Mei harga 12.000 dan kurs ini 9.700 didapatkan dari tanggal 24 Mei sebesar 9.700. Maka ini dikalikan dapatlah 116.400.000. Didapatkan jurnal peralatan 116.400.000 dan hutang dagang 116.400.000. Dan tanggal 25 Juli sama harga kurs rupiah ini didapatkan dari membeli 12.000 US dollar dan kurs 9.800 didapatkan pada tanggal ini 25 Juli 2024 sebesar 9.800, maka didapatkan 117.600.000. 117.600.000 ini diakumulasikan dengan 116 juta ini dari tanggal 24 Mei, maka didapatkan 800.000 rupiah. Kerugian sisi kurs itu didapatkan 800.000 rupiah dan utang dagang di 800.000 rupiah. Kemudian transaksi kontrak forwardnya, sini ada dolar
kurs FW rupiah. Ini didapatkan dari membeli 12.000 dan kontrak FW ini kita dapatkan dari kurs forward $1 itu 9.755 ini. Maka dapatkan hasil 117.060.000. Hutang broker menerima dolar. Kemudian hutang kepada broker cara pertama yaitu spot. Di sini ada spot dan kontrak. Spot 9.800 didapatkan dari 25 Juli 2024 dan kontrak ini didapatkan dari kurs $1. Maka di sini kita mendapat untung sebesar 540.000 dari hasil pengakumulasian spot dan kontrak ini. Kemudian didapatkan jurnal hutang kepada broker pada kas yaitu 117.600.000 di debit dan di kas 117.600.000. Kemudian jurnal berikutnya kas 117.600.000 di debit, keuntungan selisih kurs 540.000 di kredit dan piutang broker 117.600.000 di kredit. Maka ini akan balance. Kemudian membayar 12.000 dengan kontrak ini laba rugi bersih perubahan kurs. Impor 800.000 ini didapatkan dari pengakumulasian selisih kurs. Kerugian selisih kurs 800.000. Kemudian kontrak FW itu didapatkan dari untung 540.000. Rugi bersih ini diakumulasikan menghasilkan Rp 260.000 dari pengakumulasian 800 dikali 540. Tanpa kontrak, laba atau rugi bersih perubahan kurs. Di sini rugi yaitu sebesar 900.000. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.